Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi sama Mbak Anggita. Hari ini kita akan belajar matematika lagi ya. Hari ini kita akan belajar untuk mengenal bilangan berpangkat. Jadi kemarin kita sudah belajar untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Jadi hari ini kita akan mengenal bilangan berpangkat. Jadi tonton videonya sampai habis. Kalau misalnya ada yang ingin ditanya, boleh tanyakan langsung dengan Mbak Anggita, baik secara offline atau online. Oke, simak videonya sampai habis ya. Oke, dari gambar ini gambar apa sih adik-adik ya? Ini adalah gambar yang berhubungan dengan pelajaran IPA atau sains ya. Ini adalah contoh bakteri. Nah, jadi, pernahkah kalian membaca tentang bakteri? Pasti pernah. Jadi di buku kalian pasti ada yang membicarakan tentang bakteri, virus yang lagi rame sekarang ya, virus corona. Nah, jadi apa sih hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Biasanya bakteri akan membelah diri atau memperbanyak diri dalam waktu tertentu. Jadi tidak hanya bakteri ya adik-adik ya, misalnya contohnya virus atau bisa jadi kuman atau bisa organisme yang lain seperti amuba misalnya. Jadi banyak contohnya. Nah, biasanya kalau misalnya di soal itu dibuat seperti ini. Jika setiap 1 jam setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2. Jadi satu bakteri ini dik ya, ini dapat membelah diri menjadi 2 seperti itu. Nah, kalau misalnya ini membelah diri sebanyak 2 kali, sebanyak 2 selama 1 jam, berapakah jumlah koloni bakteri setelah 2 hari? Oke, kalau misalnya kalian mau hitung, Mbak, aku mau hitung satu-satu nih, kayak gitu ya, satu-satu. Jadi dari belakang ke depan kalian hitung satu-satu, nggak apa-apa, boleh. Tapi lama nggak sih? Ya, benar. Jadi kalau misalnya kita menghitung secara manual akan sangat lama dan sulit dan bisa jadi malah nanti kalau udah hitung banyak-banyak, jawabannya salah. Nah, jadi biar lebih mudah kita dapat menghitungnya dengan bilangan berpangkat. Oke, itulah kenapa ini merupakan contoh dari bilangan berpangkat. Selain bakteri, ada juga dik yang lainnya. Misalnya, contohnya pada pelajaran IPS itu pada sensus penduduk atau misalnya pada prediksi bencana alam ya. Nah, itu bisa biasanya menggunakan bilangan berpangkat juga ya dalam alat yang bisa mendeteksinya itu ada konsep bilangan berpangkat di dalamnya. Oke, apa itu bilangan berpangkat? Jadi, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama ya. Jadi, ingat perkalian berulang dengan bilangan yang sama seperti ini. Contohnya, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Nah, kita hitung ya, 2-nya ada berapa? Oke, ini ada 1, kemudian ada 2, ada 3, kemudian ada 4, dan ada 5. Jadi dalam bilangan berpangkat kita bisa menuliskannya seperti ini adik-adik ya. 2 pangkat 5. Kenapa pangkat 5? Karena 2-nya ada 5. Ada 5 kali dikali. Nah, ini jadi 2 pangkat 5. Secara matematis atau secara lambang matematikanya bisa kita tulis seperti ini adik-adik. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali sebanyak kali A lagi. Jadi titik ini menandakan kalau dia nggak stop sampai sini aja tapi banyak. Nah, jadi A ini disebut dengan basis atau bilangan pokok. Jadi harus ingat ya. Dan N ini adalah pangkat atau eksponen. Nah, seperti itu. Sehingga ini karena di sini N nih berarti dia dikalikan sebanyak N kali. Jadi kalau misalnya N-nya ini 100, berarti A ini deh dikalikan sebanyak 100 kali. Kalau N-nya 1000, berarti A ini dikalikan sebanyak 1000 kali. Bukan dikali 1000 ya, tapi dikali sebanyak 1000 kali seperti itu. Nah, bilangan bulat dan bilangan pecahan dapat diubah menjadi bilangan berpangkat.
yaitu cara mengubahnya dengan cara menentukan faktor dari bilangannya. Dapat menggunakan pohon faktor, cara mendatar, atau dengan menggunakan metode tabel. Jadi boleh pakai yang mana aja. Nah, hari ini Mbak akan menunjukkan untuk cara pohon faktor dan cara mendatarnya ya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu nih faktor bilangan. Faktor bilangan itu secara definisinya atau secara pengertiannya, bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat N sedemikian sehingga A kali N sama dengan B. Oke, biar lebih paham contohnya seperti ini. Nah, 6 sama saja dengan 2 dikali 3. Nah, ini adalah faktor dari bilangan 6. 2 dan 3 ini faktor dari bilangan 6. Gimana dengan bilangan berpangkat? Ayo kita lihat contohnya dulu. Ubahlah bilangan 125 menjadi bilangan berpangkat. Oke, nah 125 ini untuk cara yang pertama Mbak mau pakai pohon faktor dulu. Coba 125 ini bisa nggak kita bagi dengan 2? Nggak bisa. Kalau dibagi dengan 3? Tidak bisa. Kalau bagi 4 nggak usah ya. Kenapa 4 tidak usah? Karena 4 itu adalah bukan bilangan prima. Jadi harus dibagi dengan bilangan prima. Nah, berarti dibagi dengan 5. Berapa hasilnya adik-adik? Ya, benar 25. 25 ini bisa nggak lagi difaktorin? Bisa ya. Jadi sama-sama kita bagi dengan 5. Nah, ini sudah menjadi bilangan prima semua. 5, 5, 5. Sehingga faktornya udah ketemu. Yaitu 125 adalah 5 dikali 5 dikali 5. Nah, karena ini 3 kali, berarti pangkatnya itu adalah 3. Oke, cara yang kedua. Nah, 125 ini kita bagi dengan 5. Hasilnya berapa? Hasilnya 25. 25 ini bisa nggak deh dibagi? Bisa ya. Nah, dibagi 5 lagi. Terus 5 ini bisa lagi nggak dibagi? Ya, jadi 5 itu bisa dibagi 5, hasilnya 1. Stop di 1, kita nggak bisa bagi lagi. Nah, sekarang kita hitung nih 5-nya ada berapa? 1, 2, 3. Hasilnya yaitu 5 kali 5 kali 5. Berarti karena dia dikalikan sebanyak 3 kali, maka 5 pangkat 3. Benar banget. Nah, selanjutnya ubahlah bilangan 648 menjadi bilangan berpangkat. Oke, sama kayak tadi, cara yang pertama kita pakai pohon faktor dulu. Nah, 648 ini bisa nggak dibagi 2? Bisa ya, jadi hasilnya yaitu 324. Oke, 324 bisa nggak kita bagi dengan 2? Benar, bisa dibagi 2 ya. Jadi kenapa? Karena dia masih bilangan genap. Jadi kalau misalnya bukan bilangan genap, bisa kita bagi dengan 3 atau dengan 5 atau dengan bilangan yang lain. Nah, ini hasilnya menjadi 162. Nah, 162 ini kita bagi lagi dengan 2, hasilnya menjadi 81. Nah, ini tidak dalam bentuk bilangan genap lagi, tapi bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita bagi dengan 3. Bisa ya dibagi dengan 3, hasilnya yaitu 27. Lanjut lagi, ini Mbak yakin udah bisa semua nih. Nah, lanjut lagi sampai akhirnya dia 33. Mbak, ini bilangannya beda-beda nih. Nah, sebelum itu ayo kita kumpulin dulu deh faktornya. Sebelum kita bilang, Mbak ini beda-beda. Coba 648 itu berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Sekarang kita pangkatkan saja bilangan yang sama. Berarti 2-nya ada berapa deh? Ada 3. 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Terus 3-nya ada berapa? Ada 4. Berarti 3 pangkat 4. Nah, kayak gitu. Jadi bisa kalau misalnya dia perkaliannya berbeda seperti ini, tapi pangkatnya tetap ya dalam bilangan yang sama. Nah, lanjut untuk
cara mendatarnya. 648 tadi kita bagi 2, hasilnya yaitu 324. 324 ini bisa kita bagi berapa lagi? Bagi 2 lagi, hasilnya 162. 162 bisa lagi nih kita bagi 2, hasilnya yaitu 81. 81 harus dibagi 3. Nah, hasilnya menjadi 27. Selanjutnya 27 kita bagi 3 lagi adik-adik ya. Hasilnya menjadi 9. 9 ini bisa kita bagi 3, hasilnya 3. Kemudian 3 ini bisa kita bagi 3 lagi agar menghasilkan 1 ya. Nah, pokoknya ingat kalau cara mendatar ambil yang bagian sini ya. Yang bagian sini nggak usah kalian hiraukan. Cukup ambil yang bagian sini, kemudian kita tulis. Nah, seperti ini. 2 dikali 2 dikali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, berarti dalam bentuk bilangan perpangkat itu seperti ini. Bagaimana adik-adik? Sudah mengerti semua ya? Oke. Nah, selanjutnya ayo kita membandingkan bilangan berpangkat. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar untuk membandingkan bilangan pecahan, bilangan bulat, bilangan berpangkat ini juga bisa kita bandingkan ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Tentukan bilangan yang lebih besar dari 2 pangkat 3 dengan 3 pangkat 2. Jadi, kalau misalnya masih seperti ini, boleh kalian jabarkan dulu ya. Jadi kita cari angka sebenarnya. Jadi 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, dari sini udah kelihatan nih. Kalau 9 lebih besar dibandingkan 8. 9 itu dari siapa ya? Dari 3 pangkat 2. Sehingga 3 pangkat 2 lebih besar dari 2 pangkat 3. Jadi boleh kok dijabarin kayak gini. Nah, tapi sayangnya kalau misalnya kalian ketemu yang contohnya kayak gini gimana? Nah, tentukan bilangan yang lebih besar dari 300 pangkat 301 dengan 301 pangkat 300. Jadi untuk penyelesaiannya kita ambil dari pangkat yang biasa dulu. Di sini 3 pangkat 2 besar dari 2 pangkat 3 ya. Nah, oke, kita jabarin dulu deh biar lebih jelas. 2 pangkat 3 itu sama saja dengan 8. Kemudian 3 pangkat 2 sama saja dengan 9. Sehingga 3 pangkat 2 lebih besar dari 2 pangkat 3. Oke, yang contoh kedua biar lebih kelihatan. Nah, 3 pangkat 4 itu adalah 27. Jadi 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi kalau misalnya pecahannya seperti ini, maksud Mbak bilangan berpangkatnya seperti ini, kita lihat tinggal bilangan pokok atau basisnya aja deh ya. Nah, kalau misalnya bilangan pangkatnya itu bedanya hanya 1. Sehingga dari bilangan ini dapat disimpulkan bahwa 301 pangkat 300 itu pasti lebih besar dari 300 pangkat 301 kayak gitu. Nah, untuk contoh yang lain kalian boleh cari-cari di buku kalian sendiri atau boleh nanti kita bahas dari buku kalian juga di kelas. Silakan banyak-banyak berlatih ya. Nah, pada video selanjutnya kita akan belajar tentang KPK dan FTB. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan langsung dengan Mbak Anggita, atau misalnya kalau ada yang bingung, boleh juga ditanyakan. Mbak akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.